Kalau Panglima TNI memimpin apel dukungan pada Pak Anies, mosok loh, sampai segitunya mereka, para penggemarnya Pak Anies, pingin menang. Nah, kita tahu kok, siapapun capresnya kan semua pengen menang. Iya pasti itu loh. Tapi cara yang dilakukan ya harus cara-cara yang sesuai konstitusi. Mestinya dengan adanya purnawirawan TNI Polri di barisan pendukung capres, narasi-narasi yang berpotensi memecah belah ini harus hilang. Halo, ketemu lagi dengan Om Begawan. Jangan lupa bahagia ya. Salam sejahtera, salam rahayu. Tetap di Ngompol, Ngopini Politik. Ini agak kaget juga ini saya, terkejut begitu tahu ada rombongan purnawirawan TNI dengan pangkat yang tinggi, itu perwira tinggi, mendukung mantan mayor. Ini ya nggak masalah sebenarnya, cuma saya agak kaget. Jadi ceritanya ada beberapa mantan jenderal mendukung Mayor Purnawirawan Agus Harimurti Yudhoyono alias Mas Ahaye. Nah, kalau mantan Purnawirawan pada dukung Pak Prabowo itu masih agak lumayan, sebab pangkat Pak Prabowo terakhir kan mantan jenderal itu. Nah ini dukung tokoh pangkatnya masih terpaut 2 tingkat menuju pangkat bintang atau perwira tinggi. Mas Ahaye itu pensiun dini waktu itu, dari perwira menengah, mayor pensiun sih, arep nyalon ke gubernur. Wakil gubernur. Enggak ding, nyalon ke presiden. Aduh, eman-eman sebenarnya. Kalau saya eman-eman sebagai, kalau saya jadi Mas Ahaye, tidak sebenarnya. Nah, para purnawirawan ini tergabung dalam Forum Purnawirawan Perwira Tinggi TNI Polri untuk Perubahan atau FP3. Mereka dipimpin oleh Letnan Jenderal Purnawirawan Ediwan Prabowo. Nah, ini FP3 melihat Mas Ahaye memenuhi kriteria yang disebut dalam Piagam Kerjasama Koalisi Perubahan. Ya ini bagus, nggak apa-apa, ini politik harus begitu, harus ada dasarnya kalau mau mendukung itu. Ya, tapi yo aneh juga. Lah FP3 ini kan bukan kader partai politik, ya, baik dari Nasdem, Demokrat maupun PKS, tapi bisa menyatakan dukungan mengikuti kriteria yang disebut dalam kesepakatan partai di koalisi perubahan. Nah, bukankah idenya para purnawirawan hanya punya indikator penilaian sendiri? Harusnya kan punya indikator sendiri untuk menilai sebuah calon, seorang calon kok seorang calon itu harusnya kan punya penilaian sendiri, punya indikatornya sendiri. Nah, sebagai barisan para mantan jenderal pasti punya gambaran kriteria sebagai pemimpin atau layak menjabat komandan itu yang piye, sing bagaimana, kudune seperti apa, ya mestinya kan ya yang diterapkan seperti itu. Nah, kalau para pendukung Pak Prabowo, mereka bergabung di PPIR, Persatuan Purnawirawan Indonesia Raya. Koordinatornya itu Mayor Jenderal Purnawirawan Musa Bangun. Itu jenderal itu. Yang secara kepangkatan di bawahnya Pak Prabowo, karena Pak Prabowo itu kan Letnan Jenderal. Ya masih lumayan lah itu. Meski kita tahu TNI Polri aktif memang tidak diperkenankan menggunakan hak suara mereka. Mereka harus abstain, tidak boleh memilih, harus netral gitu loh. Lalu banyak purnawirawan yang merapat ke para capres, tapi sudah pensiun jadi masyarakat biasa, karena memang jumlah mereka cukup signifikan mendulang suara itu, termasuk keluarganya nanti. Tidak sedikit tuh purnawirawan yang kemudian juga masuk partai. Ya, misalnya Pak Wiranto jadi ketua Hanura waktu itu, Pak Prabowo di Gerindra, dan Pak TB Hasanuddin di PDIP dan lain sebagainya. Banyak itu para purnawirawan jenderal. Tentunya mereka para mantan militer bergabung itu sesuai dengan visi mereka masing-masing, punya kerentek di hati mereka masing-masing. Lalu yang di FP3 kok malah setuju dengan kriteria yang disebutkan koalisi perubahan itu. Nah, ini pertanyaan saja ini.
Ya kan perlu didiskusikan gitu loh. Ini Om Begawan jadi terheran-heran. Jadi yang tertulis itu kriterianya berkontribusi dalam pemenangan, memperkuat dan menjaga stabilitas koalisi yang punya kesamaan visi dengan capres. Coba pikirlah, coba pikir. Apa hubungannya dengan para purnawirawan? Ya nggak ada kan gitu. Yang agak masuk itu misalnya berkontribusi dalam pengelolaan pemerintahan yang efektif, itu mungkin ada kesamaannya, ono gandeng cendengi dan membangun kebersamaan. Tapi dua kriteria itu pun terlalu luas, kurang spesifik. Bukankah mestinya para purnawirawan itu punya kriteria sendiri? Mereka itu punya nasionalisme kuat loh. Oh iya, yang namanya TNI Polri itu nasionalisnya cukup kuat, membela negara dengan berkorban, bahkan nyawanya dipertaruhkan untuk kepentingan negara. Kemudian juga menjaga keamanan negara, terutama dari rongrongan para kelompok intoleran, apalagi radikalisme itu Polri dan TNI. Nah, nilai-nilai itu yang harusnya mereka pegang teguh. Lah memangnya EP3 menganggap kalau beberapa pendukung koalisi perubahan ada faksi-faksi yang intoleran? Kok indikatornya itu tidak mereka masukkan? Harusnya dimasukkan. Ini masukan dari Om Begawan loh, tidak menggurui loh. Termasuk dukungan Partai Umat pada Pak Anies. Padahal mereka mendeklarasikan politik identitas loh. Ingat loh ini, dia setuju politik identitas oleh Partai Umat ini. Wah, ciloko ini berbahaya nih. Kalau EP3 memasyarakatkan menolak politik identitas, artinya mereka bakal berhadapan dengan Partai Umat di koalisi perubahan. Menolak politik identitas loh. EP3 ini memang beda dengan PPIR karena dibentuk ya lagi baru aja. Kalau PPIR sudah lama sekali, eksis sudah lama itu, serta sejak 2014 mendorong Pak Prabowo menjadi presiden meskipun kalah oleh Pak Jokowi. Makanya di tiap wilayah sudah terbentuk PPIR juga. Tidak ada yang salah dengan purnawirawan masuk ke politik. Oh enggak salah. Boleh itu. Setelah pensiun, setelah purnawirawan ikut membangun negara lewat partai politik, sah dan boleh. Hanya kita berharaplah mereka yang masuk ke partai itu menolak keras berbagai upaya memecah belah bangsa harusnya itu. Isu intoleransi harus ditolak itu. Radikalisme harus dilawan oleh para purnawirawan itu, termasuk politik identitas. Identitas itu harusnya menjadi perhatian utama mereka, hal-hal seperti ini. Karena Indonesia ini direbut, diperjuangkan dengan darah dan nyawa. Banyak pejuang-pejuang yang mati menjadi pahlawan untuk menjaga kemerdekaan itu. Dan ini tidak mudah itu. Apalagi jika potensi perpecahan bangsa ini muncul dari warga Indonesia sendiri. Kan teman-teman itu. Itu pasti menyakitkan bagi TNI Polri yang sudah berjuang membela negara ini. Mau diperangi sama-sama warga negara Indonesia. Yang orang-orang intoleran, yang orang-orang yang politik identitas itu, yang orang-orang radikal itu tidak diperangi, mereka membuat keributan terus-menerus. Ya termasuk orang-orang yang buat postingan hoak-hoak itu kan termasuk yang membuat kesok negara itu. Kalau Panglima TNI memimpin apel dukungan pada Pak Anies, mosok loh, sampai segitunya mereka, para penggemarnya Pak Anies, pingin menang. Nah kita tahu kok, siapapun capresnya kan semua pengen menang. Iya pasti itu loh. Tapi cara yang dilakukan ya harus cara-cara yang sesuai konstitusi. Mestinya dengan adanya purnawirawan TNI Polri di barisan pendukung capres, narasi-narasi yang berpotensi memecah belah ini harus hilang, makin hilang, dan harus tidak ada. Bukan malah bertambah banyak. Ciloko loh. Apa mau kita mengulang Pilpres 2014 dan 2019 lagi? Cara berpolitik yang menjijikkan, memfitnah, menghina, mengadu domba. Tentu para purnawirawan TNI kenal siapa? Mayor Jenderal Purnawirawan Kiflan Zain dan Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Kedua orang ini di mana-mana terus-menerus bicara tentang komunisme. Sebuah narasi yang sudah usang, sudah nggak laku, dan hampir mustahil komunisme itu diterima jadi ideologi masyarakat Indonesia. Bukan hanya tidak sesuai falsafah Pancasila, tapi juga bertentangan dengan ajaran-ajaran semua agama, serta menyalahi berbagai kultur budaya di Nusantara yang kita cintai ini. Nah, ini kedua
tokoh ini tetap ngeyel, tetap bicara komunisme bangkit. Komunisme bangkit, seorang payu itu. Mestinya para purnawirawan yang mendukung capres, mengkonter mereka. Tapi buktinya pada diem aja kok, nggak ada yang mengkanter. Masyarakat atau kita ini senang, bahagia purnawirawan masuk ke partai politik, karena dia punya idealisme yang kuat, karena memang tidak dilarang. Tapi Bu, ya ikut memberantas informasi-informasi yang tidak sesuai kenyataan. Ada hoak, ada radikalisme, ada politik identitas, dan intoleran dan sebagainya. Pak Kiflan dan Pak Gatot itu bicara bahaya komunisnya kalau masuk bulan September saja. Wes mulai agar ada peringatan G30S mesti muncul ini isu-isu komunis ini. Di luar itu tidak pernah bicara bahaya komunisme. Nah, maka dari itu kita sebagai warga bangsa berharap para purnawirawan yang mendukung para calon presiden, utamanya FP3 maupun PPIR, kalau ada isu-isu yang tidak relevan dan itu disampaikan oleh purnawirawan, mestinya ikut mengcounter, membantah. Jangan diam saja. Soalnya mereka kan punya pangkat. Masyarakat umum yang tidak tahu hukum mau bantah ya wedi. takut dibedil atau takut diculik. Nah, karena mereka pensiunan jenderal dianggap informasinya valid atau mengandung kebenaran. Nah, dipercayalah informasinya itu oleh masyarakat. Komunisme itu sebuah hantu kecemasan yang tersimpan di memori alam bawah sadar bangsa ini. Tidak heran selain kelompok milenial dengar komunisme bangkit pasti rasanya takut dan gelisah. Krungu ceritanya bapak-bapak yang sangat ngeri itu waktu tahun 65 itu. Iya toh, ini menyebabkan kebencian baru. Suuzon, berpikir negatif ke orang-orang yang disebut membiarkan komunisme bangkit. Nah, sebaiknya sampaikan ke FP3 maupun para jaringan PPR. Kita tunggu kiprah mereka melawan narasi intoleran, radikalisme, fitnahan kebangkitan komunisme, politik identitas, dan isu lain yang memecah persatuan bangsa ini. Jangan diam saja kalau ada orang yang memperjuangkan politik identitas. Panjenengan juga harus bersuara. FP3 dan PPR jangan cuma berlindung dalam dukungan mendukung capres. Jangan hanya itu aja. Kalau tidak turut bersuara dengan persoalan yang menjadi pemecah belah bangsa ini, maka layak capres yang mereka dukung pasti tidak akan kita pilih, termasuk Begawan ini. Sebab sama saja mereka sudah membiarkan bangsa ini akan diacak-acak oleh kelompok-kelompok perusahaan. Ini saya pesan Begawan ini. Jangan lupa ini penting ini. Itu ya. Sampai jumpa di ngompol-ngompol berikutnya. Salam Begawan, tetap di ngompol ngopi di politik. Sampai jumpa.